Taala. Pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah di forum ini. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjut di pembahasan syarah Riyadhus Shalihin di nomor hadis 276. Di nomor hadis 276. Wa'an Amr bin Al-Ahwas Al-Juhani radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau Amr bin Al-Ahwas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, ketika saat haji wada. Yaqulu, beliau bersabda, ba'da an hamidallah ta'ala wa asna alaihi, setelah memuji Allah, mensanjung Allah, wa dzakara, mengingatkan, wa wa'adha, dan menasihati. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ala, perhatikanlah, wastausu, dan berwasiatlah bin nisa' terhadap perempuan khairan, kebaikan. Fa innama hunna, karena sesungguhnya mereka an-nisa, istri, anak perempuan, saudara perempuan, ibu, nenek, dan seterusnya. Itu adalah awalun indahu, fathahnya diharokatnya di dalam rumah. Itu adalah tanggung jawab di sisi kami. Jadi perempuan yang ada di dalam rumah, entah itu anak perempuan, entah itu ibu, entah itu istri, entah itu saudara perempuan, nenek, dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab kalian semua. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik, dan kalian tidak boleh atau tidak memiliki kepemilikan apapun kecuali hanya itu. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika istri misal dia melakukan perbuatan yang terang benderang. Kata fahisyah Bapak Ibu adalah pelanggaran dosa. Misalnya berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya. Fahishatin mubayyinah. Nah, fa'in fa'alna, jika perempuan itu melakukan perbuatan fahisyah yang terang benderang, yang jelas, wahjuruhunna fil madaji, maka pisahlah dari al-madaji, yaitu tempat tidurnya. Wadribuhunna, dan pukullah perempuan itu dorban ghairu barhin, yaitu dengan satu pukulan yang tidak boleh melukai. Fa'in ata'nakum, jika dia sudah taat terhadap kalian, maka fala tabghu 'alaihim sabila, jangan kalian mencari-cari kesalahannya. Kalau perempuan atau istri sudah taat kepada suami, suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri. Ala, perhatikanlah, inna lakum ala nisaikum haqqan, bahwa sungguh kalian di atas istri kalian memiliki hak dan tanggung jawab. Wa linisaikum alaikum haqqan, begitu juga istri terhadap kalian juga memiliki tanggung jawab. Maka fahaqqukum, hak kalian alaihim, atas perempuan adalah an la yu'tina furushakum man takrahuna. Nah, di situ menggunakan kata furushakum. Arti kata furush atau firash itu adalah bahwa tempat tidur. Nah, apa yang dimaksudkan? Jadi, seorang istri tidak boleh
menerima tamu laki-laki tanpa ada suami. Demikian juga seorang suami tidak boleh menerima tamu perempuan tanpa ada istri. Sekalipun itu temannya sendiri, sekalipun itu kakak iparnya sendiri, sekalipun itu tetangganya sendiri. Nah, begitu juga sebaliknya. Tetapi di sini menggunakan kata firash, punten, ini kalimat yang sangat keras yang disampaikan oleh Nabi. Jangan sampai seorang istri tidur bersama laki-laki gitu, lain di tempat tidur suaminya. Nah, begitu juga sebaliknya, wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Tidak boleh mengizinkan masuk orang yang tidak disukai. Misalnya, punten, ketika biasa di masyarakat ini akhlak, ini adab yang penting untuk kita renungkan. Nanti saya sampaikan beberapa hal dan apa hal begini. Bapak Ibu, interaksi masyarakat itu kadang-kala sangat cair dan itu bagus dari satu sisi. Tapi di sisi lain, Islam itu memberi yang seringkali disebut namanya sad dan hidayah, menutup pintu terjadinya bahaya. Apa itu? Misalnya ketika seorang istri tidak boleh juga membawa tamu perempuan ke rumahnya ketika suaminya ada. Artinya kalau membawa tamu perempuan, entah itu temannya atau siapapun, gitu ya, tetangganya, ketika suaminya tidak. Demikian pula juga sebaliknya. Ketika seorang laki-laki membawa tamu, teman laki-lakinya, juga ketika istrinya tidak di rumah. Terus bagaimana? Nah, monggo. Maka sesungguhnya penting juga ada tempat yang nyaman supaya kemudian ada pembatas. Ada pembatas antara ruang tamu dengan rumah. Sehingga memang bagus di masa sekarang rumah memiliki ruang tamu tersendiri. Nah, sehingga ada private di dalamnya, ada private. Nah, sangat baik juga, gitu ya. Ketika misal orang kepingin bertamu ke temannya, di situ ada istrinya, dia juga membawa istrinya. Nah, gitu ya. Jadi sama-sama dia itu terjaga, ya, terhindar dari fitnah juga. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, ya, maka silahkan, misalnya ya laki-laki ketemu laki-laki, perempuan dengan perempuan di ruang yang berbeda, gitu. Atau kalau memang terpaksa di ruang yang bersama, tetapi bisa terjaga semuanya. Nah, itu disebut nama. Kenapa kok begitu ketatnya? Karena tadi sad dan hidayah. Jadi Islam itu berupaya untuk mencegah timbulnya bahaya di kemudian hari. Maka disitu disebutkan anla yutikna furusyakum man takrahuna wa la ya'danna fi buyutikum liman takrahuna. Bahkan ketika ingin membawa tamu pun bagusnya ada cerita dulu, besok ada tamu siapa, terangkan. Terangkan. Kalau misalkan itu Nusewu mengalami kesulitan, bisa ada pertemuan di luar rumah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan di luar rumah, yang sekiranya itu abudan terhindar dari fitnah, terhindar dari fitnah. Nah, kemudian berikutnya adalah ala wa haqqukum alaikum an tuhsinu ilaihinna fi qiswatihinna wa ta'amihinna. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diperhatikan wa haqqukum, kewajiban seorang suami kepada istri alaikum atas kalian adalah antuh sinu ilaihna fi kiswatihinna, yaitu tentang pakaian, waqamahina dan makanan. Artinya bahwa tanggung jawab hukum primer yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah kebutuhan rumah tangga yang mendasar. Masalah tempat tinggal, pakaian, makanan, yang biasa orang Jawa menggunakan kalimat papan, sandang, pangan.
Itu yang pokok. Nah, apakah itu bisa berkembang? Ya bisa saja, karena salah satu di antaranya adalah pendidikan di dalam rumah. Nah, kalau pendidikan di dalam rumah itu, gitu ya, kadang-kala mengalami kesulitan, boleh nggak pendidikan itu di luar? Kalau anak atau keluarga itu bisa selesai di dalam rumah, tidak perlu ada pendidikan SD, misalnya SMP dan seterusnya. Nah, tetapi karena itu dibutuhkan dalam perspektif karir, gitu ya, jika itu masuk dalam primer ya monggo saja. Berarti seorang kepala rumah tangga juga punya kewajiban di dalam aspek biaya pendidikan anak-anak. Baik Bapak Ibu, itu nasihat Rasulullah SAW khusus yang ditujukan kepada para suami. Ini ibu-ibu menjadi objek, bapak-bapak menjadi subjek. Baik, kita lihat di kandungan hadis di halaman berikutnya, di halaman 748. Pertama, disunnahkan untuk memulai pemberian nasihat dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal ucapan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah misalnya. Itu namanya disebut khutbatul hajah. Muqaddimah, sesuatu pendahuluan, itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sesuatu dengan Alhamdulillah misalnya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan seterusnya, itu bukan hanya sekadar ritual, tetapi pangapunten itu memiliki nilai akidah yang sangat kuat. Kenapa? Pertama kali orang yang harus dimunculkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kehidupannya. Jadi Allah itu menjadi tujuan. Ketika nama Allah itu disebut di dalam satu forum seperti ini, maka Allah itu biasa. Dan insya Allah forum itu menjadi bagian dari forum yang diberkahi ketika nama Allah disebut. Bahkan sebagian ulama ketika nama Rasulullah juga disebut di forum tersebut. Karena ada sebuah hadis dari Nabi SAW, ketika orang berkumpul dalam satu tempat atau memulai sesuatu, maka mulailah dengan hamdalah, mulailah dengan basmalah, mulailah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan memulai dengan basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Nabi, maka insya Allah tempat itu barokah. Walaupun kadang-kala seseorang mengabaikannya, tetapi sangat penting. Sangat penting. Misalnya boleh nggak diterjemahkan? Sebagian ulama membolehkan, tetapi sepatutnya tidak. Walaupun singkat, seperti Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tetapi dalam beberapa hal kadang-kala orang mengabaikan dan meremehkannya. Jadi kemudian berikutnya, jika istri memperlihatkan nusyuz, kurek atau Jawa ini, penentangan atau kedurhakaan. Jadi ketika seorang istri terganggu hubungannya dengan suami, entah karena sikap atau akhlak atau perilaku atau apapun gitu, sehingga kemudian memunculkan pertentangan, maka apa yang harus dilakukan? Maka di situ ada nasihat dari Nabi. Pertama, maka suami wajib mengarahkan dan membimbingnya. Jadi suami memberikan nasihat kepada istri. Melalui beberapa tahapan berikut. Satu, menasihati atau mengingatkan, atau menakut-nakuti dan menganjurkannya supaya memperbaiki diri. Dan kedua, menghukumnya dengan pisah ranjang. Ketiga, menghukumnya dengan pukulan yang tidak melukai. Bapak Ibu, ini satu hal tentang taktik fil usrah, pembelajaran adab di dalam keluarga.
Nah, pembelajaran adab di dalam keluarga ini penting. Seharusnya itu dua arah, bukan satu arah. Kesalahpahaman di dalam memahami ayat Quran yang seringkali sudah berkali-kali saya sampaikan, salah satu di antaranya adalah ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ini yang seringkali menunjukkan satu problem hampir di setiap keluarga. Ketika seorang suami merasa posisinya sebagai suami, kemudian semena-mena kepada istrinya, atau seorang ayah merasa dia menjadi seorang ayah terus sakben ae dhewe gitu nggih, ngapunten hubungan. Nah, tentu itu semua hal tidak dibolehkan oleh Quran, tidak dibolehkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal pertama yang disampaikan oleh Quran tentang masalah ini adalah al-mu'asyarah bil khair, interaksi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, Bapak Ibu, yang pernah juga saya sampaikan, wa'ashir dalam arti interaksi, hubungan, ya, siapapun di situ di dalam keluarga, ya, termasuk ngapunten sangat yang seringkali jadi problem itu bagaimana hubungan menantu sama mertua. Ada yang pernah punya masalah dengan mertua, Bapak Ibu? Pengalaman berarti ini kenceng banget suaranya. Waktu pertama kali saya penyesuaian, Masya Allah. Pak Edi, berbuat dengan mertua aman-aman aja. Aman. Masalahnya. Kadang-kadang kalau sering problem di situ, gitu ya. Ketika mertua belum bisa menerima menantu sebagai menantunya. Pernah ada juga cerita begitu. Anak jenengan betul itu jadi mantunya jenengan kok ya dinikahke ngopo gitu. Nah, sedhe meneh saiki kan ora kaya biyen, Pak. Nah, pripun maksudnya? Kalau biyen kan gudel nyusu sakniki napa? Nah, sing gawe ngoten niku sinten? Nah, ini kan ngapunten babnya cara berpikir saja. Saya lebih senang saya menemukan beberapa keluarga ketika ingin mencari menantu itu terbuka musyawarah. Saya dulu juga sama, ketika mau nikah itu saya tanya ke ibu saya, Bu, pengen duwe mantu kaya apa? Sing irunge bolonge loro apa telu. Nggih, memang saya tanya betul supaya memang ngapunten istri saya itu diridhoi oleh ibu. Saya itu, gitu. Jadi memang kriteria yang diminta ibu itu saya tanya. Begitu juga kakak saya pertama, kedua, ketiga, keempat. Kulo takoni kabeh. Pengen duwe adik IP kaya apa? Nggih. Ketika mereka bilang, wis sakar. Kowe cocok ya aku cocok. Tenan lho, tak diteni sesuk ora cocok karo bojoku takmu kowe aku. Karena muasyarah bil ma'ruf itu, kata ma'ruf itu Bapak Ibu sesuai dengan satu syariat, kedua tradisi, baik tradisi masyarakat atau keluarga. Nah, ma'ruf secara syariat itu nopo? Ya secara umum ketika memang aspek-aspek kesyariatan itu sudah terpenuhi, sudah cukup. Ya, misalnya aspek akhlak. Akhlak niku, pangapunten Bapak Ibu, perlu dibedakan dengan istilah unggah-ungguh. Kenapa? Istilah unggah-ungguh itu diakomodasi oleh Islam, tetapi tidak semua dibenarkan. Kenapa? Karena unggah-ungguh itu sesuai tradisi budaya di masyarakat tersebut. Misalnya kita di Jogja kan seringkali ada istilah budaya ketimuran, unggah-ungguh, andap asor, ya betul. Nah, tetapi ketika ada misalkan sungkeman ketika di hari raya Idul Fitri, ya kan?
Dulu kan sungkeman itu tidak nunggu hari raya gitu. Terus kemudian sungkeman kudu nunggu hari raya. Saya itu wis dolari kabeh sungkeman. Nah, kenapa? Ini satu realitas yang tidak boleh kita abaikan, tapi itu terjadi. Ada sebagian masyarakat Islam gitu yang mengharamkan sungkeman. Saya pernah debat dengan mereka. Alasannya apa? Gitu kan? Itu kan menyembah orang, Pak. Siapa bilang sungkeman itu menyembah orang? Enggak sama sekali. Ini budaya menghormati. Saya ambil contoh kalau tersangka gitu. Budaya menghormati orang Arab. Kalau anak laki-laki menghormati bapaknya, betul? Dicium keningnya, dilus-lus jenggotnya. Coba lakukan di Jogja. Apa yang terjadi di Jogja? Wah, banyak kalau keluar dari sini. Iya betul. Itu wa'asyu bil ma'ruf salah satu tradisi itu dibenarkan oleh Islam, tapi tidak semua itu diakui dalam konteks tradisi budaya yang berbeda. Beda. Termasuk mu'anaqah itu kalau ketemu rangkulan. Apakah wajib JPK itu menjadi perdebatan Bapak Ibu. Kalau rangkulannya menjadi sunnah, lanang dengan lanang, perempuan dengan perempuan. Saya dulu ngapunten sangat di keluarga mertua itu selalu dikritik. Karena kalau ketemu keluarga perempuan muda, saya mesti nggak mau berjabat tangan. Itu mertua marah-marah saya. Saya disenangi bujumu, ya kan mau. Tapi ya tetap lama-lama ibu mertua paham, ngerti. Oh ya sudah, malah justru ikut-ikutan. Wanak panen kabeh. Ini ora dulu yo dulur nek ora mahrum, ojo salaman malah apik niku. Jadi karena sekalipun itu saudara bukan mahram gitu. Sepupu itu bukan mahram. Saya dengan sepupu saya nggak jabat tangan, yang perempuan dari jalur bapak, ibu, saya nggak jabat tangan. Saudara perempuan yang sepupu itu, anak Pak. Karena itu saya laki, saya nggak jabat tangan sama sekali. Nah, kalau yang sudah sepuh, bagaimana? Itu juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, sehingga aspek syariat tadi saya sampaikan. Nah, kadang-kala aspek-aspek syariat itu dianggap tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Nah, terus bagaimana? Saya dulu senang ketika di tradisi Pasundan itu kan salaman tidak mesti harus jabat tangan, cukup itu sudah cukup. Jika memang itu dianggap sudah cukup menghormati, maka itu sudah cukup. Jadi orang kudu rangkulan, orang kudu jipika-jipiki, nggak harus itu contoh takdim fil usrah, salah satu pembelajaran di dalam keluarga. Gitu. Karena begini, satu budaya menarik di tanah Jawa memang, atau di Indonesia secara keseluruhan, saudara bersepupu kan tetap dianggap dulur, gitu. Sehingga hubungannya, ya wes kakak adik. Saya tuh dengan kakak sepupu saya yang laki-laki itu ya akrab. Terus kalau dulu kan kayak seperti saudara kandung, gitu, seperti tidak ada sekap di antara kita, gitu. Ya gojekan kan harus biasa, gitu. Saya termasuk anak ragil dari ibu saya juga ragil gitu. Jadi saya itu ragil. Sehingga kakak-kakak sepupu saya itu melihat saya itu adik ragil, adik yang paling ragil gitu. Wah itu lumayan bodoh ketemu kabeh terus yang paling kesan. Oke, wis tuwa tadi disambung nih pusat ke gantung apa? Nanti saya senang untuk kecil di keluarga. Kayak ragilnya kayak Yogyo kayak bulan kayak Sanoni. Wana itu bisa menyokai tenan, itu ragil benar ini. Jadi sebenarnya itu lagi saking akrabnya. Tetapi itu pun ngapunten saya dengan kakak sepupu saya yang perempuan tidak berjabat tangan. Dan mereka paham semua dan nggak ada masalah. Sehingga muasyarah bil ma'ruf, konteks bil ma'ruf ini tadi aspek syariat, tradisi dan budaya. Karena Bapak Ibu, inti utama dari akhlak, inti utama dari penghormatan di dalam keluarga ya ikhtiar, saling menghormati itu sudah cukup. Nah, tradisi budaya yang ada di dalamnya
Apalagi ketika misalkan itu sudah beragam, gitu kan? Itu sudah beragam. Kita kalau kumpul ketemu di Pati, biasanya kan ada terah keluarga, ya macam-macam. Madura nggih wonten, Bali nggih wonten, Jawa Sunda apa meneh, Jakarta Betawi gitu kan. Ada yang dari Banten, wonten sing apa? Padang, Sumatera, wis ketemu omongannya pun beda-beda, ono sing kenceng, ono sing halus gitu kan. Ono sing keturunan barang guys. Tapi ketika kembali lagi ma'ruf kita dari tradisi dan budaya, maka itu sudah cukup. Nah itu dia aktif di dalam keluarga. Nah sehingga gitu ya, ketika seorang istri misalnya melakukan pelanggaran, istilahnya kode etik dalam keluarga, gitu ya, terus suami diminta untuk memberikan bukan sanksi, bukan hukuman sebenarnya, tapi kembali ke sini aktif pembelajaran. Jadi yang penting lanang punya tanggung jawab untuk menasihati, suami punya tanggung jawab untuk menasihati. Ketika dinasihati bisa membangkang gitu kan, disuruhmu satu dino, misalnya kalimatnya begitu. Terus kemudian nasihati menukui orang mulia itu. Nah terus kemudian boleh nggak disaran ya monggo. Itu sebagai bentuk pembelajaran. Bahkan ketika memang itu puncaknya adalah tadi Rasulullah mengatakan boleh dipukul tapi ghairu mubarih, tidak boleh melukai. Bisa dibayangkan kalimat yang tidak boleh melukai itu. Beberapa ulama memberikan penambahan, luka itu ada 3, rasa, fisik, dan pikiran. Ya. Yang paling berat itu mana menurut ibu-ibu? Pikiran, rasa. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka perasaan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau luka perasaan itu memang yang paling dihindari, maka tidak boleh memukul bagian depan. Tidak boleh, karena itu harga diri Bapak Ibu. Siapapun orang kalau sudah dipukul mukanya gitu ya, sekalipun itu pelan, tapi yang hancur perasaan. Maka Rasulullah tidak membolehkan. Para ulama menunjukkan untuk bagian nah pikiran itu mengintimidasi pikiran. Itu tidak boleh. Saya kemarin ada cerita, itu seorang suami, memang dia secara sekolah akademik tetap S2, istrinya D3. Nah, ketika terjadi konflik, kamu tuh baru D3, saya tuh S2. Artinya cara berpikirnya saya itu lebih tinggi daripada kamu. Itu namanya melukai pikiran, mengintimidasi pikiran. Kamu bodoh, goblok, macam-macam. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh melukai pikirannya, tidak boleh melukai perasaan, juga tidak boleh melukai fisik. Itu yang disampaikan oleh para ulama tentang hal yang disampaikan Nabi ghairu mubarih. Gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Al-Quran ketika ada cara pandang bangsa Arab yang keliru terhadap perempuan, Al-Quran selalu membawa perempuan itu setara dengan laki-laki. Satu ayat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan di surat Al-Ahzab ada ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shaimina was shaimat dan seterusnya. Itu adalah Al-Quran mengajarkan bahwa amal soleh di hadapan Allah itu adalah kesetaraan. Sehingga kenapa sampai Rasulullah SAW itu memuji perempuan seperti Asia, memuji perempuan seperti Maria, memuji perempuan seperti Khadijah, memuji perempuan seperti Aisyah, memuji perempuan seperti Fatimah. Itu perempuan-perempuan hebat. Kenapa diangkat oleh Islam? Kembali ini ingin menjelaskan bahwa Islam itu tidak membedakan status. Bahkan hadis yang kemarin kita bahas gitu ya. Jadi seorang perempuan adalah ibarat saudara kandung bagi
laki-laki, sehingga seorang laki-laki tidak boleh melukai perasaannya, pikirannya, fisiknya. Karena di dalam bab amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama. Bahkan bisa jadi perempuan bisa lebih hebat daripada laki-lakinya. Kemarin saya cerita tentang Nusaibah, itu perempuan hebat. Bahkan di masa-masa lalu banyak kisah-kisah di zaman Bani Israel perempuan hebat. Bahkan sampai seorang ulama menulis khusus tentang sejarah ulama dari genetik perempuan, termasuk ahlul hadis, termasuk ahli fikih gitu. Ulama itu ketika mensejajarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah Aisyah itu memiliki 3 kepakaran. Satu bidang hadis, kedua bidang fikih fatwa, ketiga adalah bidang sosial masyarakat, politik dan negara. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu wafat, semua para sahabat senior minta fatwa ke siapa? Sayyidah Aisyah. Sekalipun memang Sayyidah Aisyah ini hidup bersama Nabi itu nggak lama. Dan itu Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah saat Nabi berusia 53 tahun. Dan Rasulullah wafat usia 63 tahun. 10 tahun Sayyidah Aisyah itu bersama Rasulullah SAW. Tetapi hadis yang dihafal dari Nabi, peristiwa yang dihafal dari Nabi itu ribuan. Maka kalau para ulama membuat peringkat keilmuan itu, Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidah Aisyah, baru Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir, dan lain sebagainya. Tapi peringkat tertinggi itu memang Abu Hurairah. Di bawahnya Abdullah bin Umar. Kenapa? Ini juga anak muda yang dedikasinya sangat tinggi dalam belajar ilmu agama, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Memang sebentar dia membersami Nabi, tetapi kemampuan daya akal dan nalar untuk mengambil ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW itu sangat besar. Maka sampai Aisyah itu menempati posisi yang sangat tinggi walaupun masih muda. Nah, sehingga Bapak Ibu itu memberikan kembali lagi penjelasan gitu bahwa hukuman tadi dalam Quran atau juga di dalam hadis ini itu sebenarnya adalah aspeknya adalah takdir. Nah, kemudian di sini gitu ya. Yang kedua adalah al-ihtiram. Al-ihtiram bima yunasib. Bagaimana seseorang bisa menghargai atau memuliakan sesuai yang pantas di dalam bentuk penghargaan itu. Nah, kepantasan itu banyak hal, Pak. Misalkan pilihan kata. Saya pernah ditanya, Pak, apakah seorang istri kalau dalam Jawa kalau sama suaminya kudu bosok? Saya mengatakan kok tidak wajib. Kenapa, Bapak Ibu? Bahasa kromo dalam bahasa Jawa kita itu kan ada kromo pinggil, ada kromo muko, ada kromo magio, ada kromo pinggil. Kadang-kala keakraban istri dengan suami itu terhambat karena bahasa. Iya betul. Saya pertama kali nikah dengan istri itu selalu manggil saya itu Ustaz. Besok dibuang nggak Ustaz. Terus manggilnya apa? Terserah, Pak Ijo jualan. Biasanya itu gitu. Karena Pak, jangan sampai hanya karena masalah panggilan itu jadi apa? Nggak betul saja. Dulu pertama kali manggilnya apa Pak? Pak Edi. Saya. Yayang. Padahal saya dalam bahasa Jawa itu apa gitu. Yayang, eyang. Saya gupe. Kabutan gitu. Saya pernah ngisi majelis taklim itu di dalam keraton. Terus saya tidak tahu siapa beliau, saya tidak tahu terus terang kabutan. Ada ibu-ibu muda cerita
Salah satu pertanyaannya adalah, Pak, apakah istri kalau ngomong sama suami wajib pakai bahasa Jawa yang kromo? Saya tanya, kenapa harus begitu? Kan suami harus dihormati. Leres. Saya pertanyaan begini, tujuan pernikahan itu betul saling menghormati. Tetapi kalau menghilangkan keakraban dibuang. Kan keakraban suami istri itu menjadi prioritas orang. Gitu. Maka suami istri itu teman, bukan mitra. Saya termasuk Indonesia sangat tidak sepakat ketika kemudian orang mengatakan istrinya itu konco wingking. Suami yang ngomong gitu ngajunan gitu. Saya nggak boleh suami membahasakan istri itu loh konco wingking. Maka dulu yang pernah saya sampaikan juga ada kata bahasa Jawa kok apa tulisannya suatu runut Logo Gatut. kesobu Gak wow. jadi Islam itu ngapunten. Bagaimana yang maksud al-ihtiram bima yunasibu? Yang penting adalah penghormatan saja. Seorang istri menghargai posisi suami sebagai suami, seorang suami menghargai istri posisinya sebagai apa? Istri saling menjaga, menguatkan, memberi apa ya dibutuhkan di dalamnya. Biasa. Sehingga kemudian ketika suami istri itu ada keakraban dan itu memang yang dipentingkan. Maka jika sangat bahasa itu menjadi kendala keakraban, maka silakan disepakati suami istri pakai bahasa apa? Mungkin. Bahasa isyarat. Bahkan boleh nggak misalkan di tengah sangat seorang istri manggil suami dengan namanya saja atau seorang suami manggil istrinya dengan namanya saja. Jika itu disepakati di antara mereka berdua dan tidak menghilangkan penghormatan, saling menghargai, maka boleh. Tetapi, gitu, karena memang ada tradisi-tradisi sangat di masyarakat ini. Misalkan orang Jawa menikah dengan di suku lain bukan Jawa, gitu. Itu kadang-kadang memang ada yang memanggil suaminya ya namanya. Bukan Mas, bukan Kang. Orang Jawa itu kan luar biasa, Kang, Mas. Double. Dia betul. Mbak, Yu, Di, Ajeng. Kan ada Adi, Ajeng. Begitu betul. Double betul. Luar biasa orang Jawa. Itu penghormatan kuadrat. Apa tersangka? Apakah itu salah? Tidak. Babnya di sini bukan salah dan benar Bapak Ibu dalam perspektif itu. Selama itu bisa saling menghargai. Karena paling pokok adalah al-ihtiramu bima yunasib. Demikian pula misalnya, apakah seorang anak bahasa di Jawa terutama wajib pakai basa Jawa unggil dengan orang tuanya? Monggo, nggak ada masalah itu. Tetapi kembali lagi, jika itu adalah menghambat keakraban antara orang tua dengan anak, maka buang. Saya setuju. Kenapa? Keakraban bapak dengan anak itu sangat penting. Karena bagian apa? Salah satu hal yang perlu diperhatikan pendidikan dan keluarga adalah Bapak Ibu, munculnya rasa saling terikat di antara keluarga tersebut. Nah, saya dengan ibu ya boso, dengan bapak juga boso. Tetapi bosonya bukan boso kromo sing inggih mboten nggih. Ya kromo ngopo lah gitu. Kromo ngopo. Karena salah satu di antaranya yang bapak itu selalu bilang, pokoknya penting akrab. Jadi bapak itu semua dengan anaknya itu akrab. Ngerokok bareng, ngopi bareng, kalau anaknya. Tapi tidak menghilangkan nopo. Sukosi, istilahnya penghargaan, penghormatan. Karena itu penting Bapak Ibu. Ketika orang tua ingin memberikan keteladanan kepada anak, harus dengan keakraban. Kalau anak pekewuh ngelingke wong tua, problem betul. Itu problem. Wong tua salah, anak ora wani napa?
Yang kok bingung wae. Jangan rasanya bapak ibu ini betul. Saya tahu rasanya bapak ibu ini angkat tangan. Oh. Bapak ini dirasani ibu ini betul. Ibu ini ya dirasani. Nah kira-kira apa itu rasanya bapak ibu? Tapi kepaksa betul kerasan. Demikian pula misalnya gitu kan, seorang istri itu begitu tinggi pekewahnya dengan suami salah istri lain, nangis tok di pojok kamar, dia betul, nangis. Kalau siksa yang apa? Jadi kalau ada hal begitu nanti nek kamu diboten nggih. Tolong diangkat kalau begitu. Tapi yang ada adalah keakraban yang tetap menjaga penghormatan. Karena supaya tetap ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Jadi suami istri juga saling mengingatkan, saling membantu. Saya menarik di keluarga-keluarga masyarakat Jawa yang saya pernah di Sleman itu Bapak Ibu. Ketika menemukan anak sama bapak itu akrab betul kan, sangat akrab anak dari bapaknya. Ya memang kesannya negatif ya seperti perokokan saya cerita di perokokan. Tapi mereka bisa saling membantu yang luar biasa. Saya itu subuh betul itu. Bapak orang kami ya saya. Pak kami ayo sholat. Aku islami mau sholat. Ayo. Tapi bapaknya buatan nesu, kan itu sudah menjadi kesepakatan. Anaknya dicium, ayo masjid. Begitu juga sebaliknya. Ketika anaknya orang tangis subuh ya bisa, ayo. Artinya, tapi buatan syarat dalam konteks yang negatif terus diamuk buatan. Itu ya candaan mereka antara anak dengan bapak. Itu saya sih. Jadi itu satu hal yang tadi tetap ya al-ihtiram bima yunasib. Mungkin seperti itu ya, dianggap tidak menghargai bagi orang lain. Tapi jika mereka yang berinteraksi itu adalah bagian dari penghargaan, itu SOP, bukan apa-apa saya sih. Gitu. Nah, supaya apa kembali lagi dalam keluarga itu adalah juga ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kadang-kadang kalau sudah selesai anak saya liburan di rumah, saya seringkali subuh dibangunin sama anak saya. Bi, sudah subuh. Kenceng juga bangunin. Memang sudah sedelai kalau Abi belum bangun dibangunin ya. Iya, ya sama. Kalau anak yang bangun, kadang-kadang ya orang tangga. Kadang-kadang ya sholat subuh bareng, yang ngomah di masjid, ngaji bareng dan seterusnya. Keakraban itu dibangun. Keakraban itu. Termasuk canda tawa dengan anak itu juga penting. Kadang-kadang kan kita canda tawa dengan anak itu ketika anak masih bocah gitu. Gitu. Nah, ketika sudah dewasa, bisa nggak orang tua canda tawa dengan anak? Gitu. Karena itu satu hal yang sangat penting dalam keluarga. Demikian pula anggota suami istri monggo dibangun keakraban sebisa mungkin. Tetapi keakraban itu tidak menghilangkan al-ihtiram bima yunasib. Jadi tetap menghargai, tetap menghormati, tetapi tidak menghilangkan apa? Keakraban. Jadi keakraban itu dari tanda tawa bareng, guyon bareng. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena dengan begitu ngapunten sangat ada ikatan rasa. Nah, ikatan rasa inilah yang sesungguhnya yang dibutuhkan. Jadi ikatan rasa itu nanti saling peduli, saling empati, saling mendoakan, saling memperhatikan dan seterusnya. Karena itu yang dibutuhkan. Sehingga kemudian ketika seorang suami mencintai istri, istri mencintai suami dalam perspektif rasa dan itu tumbuh bersama dengan saat ibadah bareng, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sesuatu yang luar biasa. Oke.
Jadi kadang-kadang saya sama istri boncengan motor berdua ketemu bapak-bapak yang mungkin usianya sudah 80 tahun gitu. Wong nyekel motor terus gede tangan. Tapi gojeknya bojone ya padha naik motor ya gede gitu. Sampai pernah saya berhenti nih mungkin, Pak sakit boten gitu. Boten nopo-nopo gitu. Lah kok boten ditarik puterane mawon. Boten, memang pengen berdua saja. Wah, saya harus nyampe bojoku. Iya, ya gitu. Artinya ada kecemburuan juga, bisa bareng sampai nopo. Kakek ninen. Artinya kan mereka bisa enjoy seperti itu sampai setua itu kan karena nopo keakraban kan. Mungkin saya itu keakraban yang luar biasa, itu saling penghormatan di dalamnya. Kadang-kadang kan ada keluarga itu terus tua malah berpisah, turunnya beda-beda. Sing bapak ini ibu kalau merokok, bojone gitu, gimana? Sing sampai ning warung nang pojokan dhewe karo nginang. Suami istri turunnya apa? Boten, yang sakit keakraban itu tetap dibangun sampai tua. Kan itu gitu. Tapi nggak ora kudu napa nek cara Jawa ora kudu napa mintuno. Ini lah mintuno. Pada tokoh fiktif bohono boten ora ngerti lho. Tapi selalu diungkapkan gitu ya. Tokoh itu nggak tahu ada atau tidak saya nggak ngerti gitu. Jadi kalau di Sleman kan diabadikan namanya Jalan Gito Gati. Jadi dia nonton suami istri, sing lanang jenenge Gito, sing wedok jenenge napa? Gati. Dan itu cerita legend di Sleman, suami istri yang tetap hidup berdua sampai tua dan tetap saling menyayangi, saling mencintai dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah taktim di dalam keluarga selain al-ihtiram bima yunasib, di situ adalah tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saya umroh tahun 2017 menemukan satu keluarga yang bagi saya luar biasa. Mereka ini umrohnya bebas. Suami, istri, dan ketiga anaknya, perempuan dan laki-laki. Jadi ya anak yang paling kecil usianya kira-kira SMP kelas 2 atau kelas 3 antara itu. Dan mereka enjoy banget mereka itu dan akrab banget. Wah akrab banget. Jadi memang dari Jawa Timur gitu ya. Dari ada satu travel yang memang ada namanya program umroh keluarga. Tapi mereka pengen berangkat sendiri. Saya setuju. Tapi dibantu sama travel itu, tiketnya, hotelnya, semuanya dibantu. Soal itu, tapi yang lain itu dia berangkat sendiri tanpa top leader, tanpa apa-apa. Luar biasa, akrabnya saya itu sampai berluhur terus gitu kemana-mana berlima. Berlima. Jadi dan mereka bisa saling kembali lagi. Kenapa kok mereka melakukan itu? Kata bapaknya saat itu, Pak, kami butuh saling menguatkan di antara kita. Saling menguatkan di antara kita. Ketika saya lemah, anak saya kuat, alhamdulillah, saya diingatkan oleh anak saya. Dan memang harus begitu. Dan orang tua tidak boleh merasa rendah derajatnya ketika diingatkan oleh anak. Begitu juga ketika seorang suami tidak perlu merasa rendah ketika diingatkan oleh istri, dan istri juga tidak perlu tersinggung ketika harus diingatkan oleh anak atau suaminya. Karena alal birri wa taqwa itu bangunan yang kokoh. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau kemudian kita doa gitu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa yang dimaksudkan qurrata a'yun? Nek disawang niku neneng. Nah, kira-kira anak, istri, keluarga disawang nyeneng ki sing kaya apa? Tentu masing-masing punya tipe kan? Punya karakter masing-masing. Tetapi ketika itu saling itu luar biasa saya setuju. Ketika suami itu saling itu luar biasa. Jadi apa tadi yang saya coba ketika umroh tahun 2017 di Makkah, di Madinah ketemu lagi. Dan mereka sampai menyelesaikan sana, hotel memang mereka minta ke travelnya satu kamar berlima. Gitu. Ya.
supaya kemudian mereka bisa betul bareng bersama dan mereka juga saya lihat saling menjaga dan seterusnya begitu, Masya Allah. Jadi misalnya satu hal yang sampai banyak di antara mereka itu berkorban, misalkan bapaknya itu kan dari BNN dan seringkali dipindah tugaskan. Ketika dipindah tugaskan itu adalah kan istrinya selalu menemani dan memang dia minta kamu nggak usah kerja karena saya tidak akan pindah-pindah, saya harus ditemani oleh kamu. Gitu ya, tidak. Kalau istrinya kerja itu tidak boleh, karena nanti kalau kerja terikat dia kemana-mana. Salah satu di antara soposi ngurus anak. Nanti kalau satu tugas kerja siapa yang menemani saya? Itu sampai pernah tugas di pelosok gitu, gitu. Semua anak dan istrinya diboyong semua. Terus orang peduli tentang sekolah ini. Karena apa? Kembali lagi mereka ingin terus bersama. Itu satu hal yang luar biasa. Gitu. Walaupun tidak mesti begitu, gitu. Nah, tetapi ini adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa yang kita katakan. Gitu. Sampai kemudian mereka membuat musola kecil di depan rumah. Gitu. Kadang-kala mereka memang tidak sengaja tidak sholat jamaah di masjid. Memang supaya bisa sholat bareng bersama. Di antara 5 waktu ketika kumpul semua, ya mungkin maghribnya yang seringkali mereka cerita. Maghrib sama isya itu cinta. Karena karena habis maghrib sampai isya, habis maghrib itu ngaji bareng di keluarga. Itu juga sesuatu yang satu hal yang sangat luar biasa. Dari orang mengatakan likopul usra, likop keluarga, pertemuan keluarga. Ya saling menasihati, bapaknya menyampaikan materi dapat pengajian dari mana, istrinya menyampaikan materi dapat pengajian dari mana, anak-anaknya juga begitu. Jadi saling menasihati antara mereka. Nah itu yang kemudian aku sangat ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Nah kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu ad-doa. Ad-doa lahu, saling mendoakan di antara mereka. Saling mendoakan ini penting, ya. Seorang suami mendoakan apa? Istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, dan anak juga mendoakan apa? Orang. Doa antar keluarga Bapak Ibu itu memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Saya setuju. Ini penting untuk dibicarakan di dalam keluarga, tetapi kalau sudah berjalan, alhamdulillah. Gitu. Nah kalau misalkan itu belum berjalan, bisa bersama-sama. Gitu. Saling mendoakan saja. Gitu. Dan mendoakan yang positif gitu. Jengkel saling mendoakan. Gitu. Jangan sampai tidak mendoakan. Karena kalau kemudian orang tidak mendoakan itu jelek sangat. Itu buruk sekali. Gitu. Harus saling mendoakan. Gitu. Nah kemudian berikutnya adalah al-mu'atafah wal mu'ayasyah. Saling membangun empati. Al-mu'atafah wal mu'ayasyah. Al-mu'atafah, saling membangun empati. Satu kadang-kadang tanya sama anak saya, kalian itu di pondok sekian waktu pernah nggak sih kangen sama Abi? Abi aja nggak pernah kangen sama kamu. Ini akhirnya saya nggak dijemuk gitu. Ada anak saya yang di Pati satu semester ini nggak sempat jemuk, ya, yang di Salatiga juga sama. Yang seringkali dijemuk yang dekat-dekat. Ya, tapi memang sebenarnya sudah mau gitu, insya Allah. Sehingga al-mu'ayasyah mu'atafah ini Bapak Ibu monggo. Jadi masing-masing mungkin punya cara yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah keempatian, hubungan rasa, hubungan pikiran, hubungan batin di antara keluarga itu saling. Ya seperti ini, Masya Allah. Saya tidak tahu kalau pengalaman pribadi saya ini. Jadi saya dengan ibu, kalau saya sakit, ibu itu terasa. Ya, biasanya perasaan begini, ya anakku sengaja loh. Nah, saya juga sama. Ketika ada perasaan tertentu, ini ibu sakit ini. Dan biasanya seringkali benar ya. Dan biasanya saya telepon kakak. Kok perasaan kurang enak? Ibu loro kok? Yo, teleponan sama ibu. Mari, rumus suara anak elangan saya hidup jauh mari. Pernah ibu itu sakit 2 pekan nggak dan sembuh. Atau ibu saya telepon saya, ibu loro orang minggu. Tapi saya pulang.
Ya udah bilang sama ibu kalau saya pulang. Jadi ibu mendengar saya pulang itu 50% itu udah sembuh. Sampai rumah itu udah sembuh. Sejarahnya kan orang gitu. Murah, semua. Jadi itu kan nasihat memang ada ikatan. Jadi itu penting Bapak Ibu. Jadi membangun ikatan hati ma'rufah di orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, termasuk itu perlu antar saudara, walaupun memang kadang-kadang orang kan beda-beda. Saya ngapunten dulu akrabnya dengan kakak, jadi ya dengan kakak saya nomor 2 dan bayu saya yang sekarang di rumah itu. Jadi misalkan bayu saya sakit, ya saya kerasa juga ya telepon, lorong mau waras gitu. Waras, obat tuh cek-cek yang waras, tak tili kok. Ya, ini kakak saya dulu juga begitu, jadi artinya ada hubungan batin yang ini penting untuk bisa al-mu'aqabah. Nah, kemudian al-mu'ayasyah itu apa? Hidup bersama, merasakan kehidupan bersama-sama, al-mu'ayasyah. Jadi betul-betul misalkan kemudian seorang istri merasakan betul kehadiran suaminya, suami juga merasakan betul kehadiran istrinya, orang tua juga merasakan betul kehadiran anak-anaknya, anak-anak juga merasakan betul kehadiran dari orang tua, sehingga al-mu'ayasyah. Nah, takdir fil usrah, pembelajaran di dalam keluarga seperti ini. Jika ada kesalahan, jika ada sanksi, apa pertama yang harus dilakukan? Tabayun. Tabayun itu menjadi penting. Tabayun itu menjadi penting di antaranya. Karena kadang-kala kalau misalnya setan, satu hal yang harus kita tahu, setan itu sangat benci jika ada keluarga itu baik-baik saja. Kalau pengen baca Quran dan menceritakan tentang tukang sihir Harut dan Marut, itu kan ada kalimat yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Jadi bagaimana syaitan itu berusaha kuat suami istri yang ikatannya baik-baik saja itu bagaimana supaya pisah gitu. Nah, kalau sangat ini yang mungkin perlu supaya kadang-kala suami dapat cerita istrimu ini loh, atau istri dapat cerita entah dari mana suamimu begini, terus tiba-tiba muncul buruk. Nah, Bapak Ibu, kenapa buku Ma'rufah dan Mu'ayasyah? Supaya menghilangkan urusan tersebut. Karena di dalamnya akan muncul saling mempercayai di antaranya. Saling mempercayai di antaranya. Jadi membangun kepercayaan berdasarkan keyakinan dan husnuzon itu insya Allah. Nah, ketika misalkan pergi kemana saja dapat cerita yang macam-macam, insya Allah yang pikiran suami tetap tenang gitu. Kenapa? Yakin istrinya bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya demikian pula juga sama sebaliknya. Sebaliknya. Jadi ada cerita tetangga saya, istrinya itu menjadi tenaga kerja wanita di Saudi, suaminya di rumah. Itu ya mereka sepakat untuk saling menjaga kepercayaan dan itu terjaga bagus. Saya setuju. Itu terjaga dengan baik. Ya sampai kemudian majikannya baik gitu ya, majikannya baik. Jadi 2 tahun dia kerja, 2 tahun dia di rumah, terus 2 tahun lagi diminta datang lagi. Gitu. Terus 2 tahun lagi di rumah. Gitu. Ketika sudah usia berapa, gitu nggak punten, ya suaminya bilang, nek mantan, aku nikah mana? Ya sudah, istrinya nggak berani. Gitu. Ya, tapi majikannya gimana? Gitu. Terus dia melobi ke majikannya, ya wis bojomu sekalian dijak sana, ya udah dijak dari misalkan. Gitu. Jadi kebetulan ketemu majikan saya, majikannya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena hatinya apa insya Allah. Jadi kan semuanya di kolomnya, di suasana batin. Mu'arafah, mu'ayasyah, kembali lagi Bapak Ibu, itu satu hal yang sangat penting, gitu ya. Nah, sehingga di situ nanti saling memaafkan, sudah biasa, sudah membangun kesadaran, membangun keikhlasan, gitu ya. Itu yang kemudian di dalam ayat Quran
yang seringkali dihafal itu adalah wa ja'ala bainakum al-mawaddah warahmah. Nah, seringkali mawaddah warahmah itu kan hubungan suami istri, juga itu hubungan keluarga besarnya, anaknya. Gitu ya. Rahmah itu kasih sayang. Mawaddah itu kan keharmonian. Sakinah itu ketenangan, ketenangan. Jadi kalimat wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, bagaimana keharmonian di dalam keluarga itu terjaga dengan baik. Jadi walaupun kalau keluarga itu tetap saja namanya hidup, ada problem hubungan antara suami dengan istri, ada saja problem hubungan antara anak dengan orang tua, ada saja. Nah, sehingga kembali lagi kesabaran, keikhlasan, memberikan maaf itu penting banget. Nah, itu butuhnya mu'atafah dan mu'ayasyah istilahnya di dalam hubungan keluarga. Nah, kembali lagi di dalam poin ini tadi ya, jika istri memperlihatkan khusus tadi, suami boleh melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, itu bukan dalam rangka yang saya usaha takyib. Takyib itu membuka aibnya, tidak boleh. Suami itu tidak boleh membuka aibnya di hadapan publik manapun. Begitu juga kebalikannya seorang istri. Bahkan aib keluarga itu harus dijaga bersama. Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, boleh nggak ketika seorang istri itu berbeda dengan suaminya? Boleh nggak, Bu? Boleh. Bapak nggak? Boleh nggak berbeda pendapat? Masuk perbedaan pendapatan? Boleh ya? Ya, berbeda pendapat atau berbeda pendapatan ya boleh saja. Tidak ada masalah di situ, Bapak Ibu. Nah, memang kadang-kadang perbedaan itu memunculkan konflik, gitu ya. Nah, jika itu hanya salah paham, jika itu hanya cara pandang pikiran, monggo. Yang tidak boleh adalah ngotot pasti pikiranku yang benar. Itu yang tidak boleh Bapak. Tetapi boleh nggak seorang suami menguatkan argumentasinya? Boleh. Boleh nggak seorang istri itu mau kekeh dengan argumentasinya? Boleh. Tetapi didasarkan kepada aspek oke, siapa yang mesti diambil pendapatnya. Jadi misalnya saya dengan istri berbeda pendapat dan ditahu oleh anak. Nah, biasanya anak saya pertama tanya, Bi, terus ini gimana? Udah ikut Umi. Semua ikut pendapatnya Umi. Terus Abi gimana? Gak ada masalah. Dan itu yang harus diambil sikap supaya aku anak tetap menghargai orang tua sebagai orang tua terhadap pendapat orang tuanya. Sekalipun pendapat itu buruk. Demikian pula, jadi seorang orang tua tidak boleh memprovokasi anak untuk membenci orang tuanya. Tuh bapakmu tuh ibumu tuh. Wong tua orang jelas. Ngomong begitu di hadapan anak. Kira-kira apa terjadi pada anak? Gila, ngapunten sana. Jadi dan itu penting untuk dijaga. Bagaimana kehormatan orang tua di hadapan anak itu juga harus dijaga. Nah, itu satu poin penting. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Suami mempunyai beberapa hak atas istrinya. Jadi sebagaimana istri mempunyai hak atas suaminya. Artinya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri atau kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Yang paling penting Bapak Ibu, tidak saling menuntut, tetapi saling menunaikan haknya dan kewajibannya. Maka tadi Nabi SAW menjelaskan, fa'in ata'nakum falatahu alaihim nasabiyah. Jika seorang istri itu sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, suami tidak boleh menuntut lebih dari itu. Demikian pula juga sebaliknya, ketika seorang suami sudah menjalankan tugas dan kewajibannya, maka seorang istri pun juga sama, tidak boleh mencari-cari kesalahan suami. Hargai. Tadi ihtiramu bima yunasib, menghargai, menghormati. Maka di Al-Quran, di surat At-Tolak itu, yang seringkali menjadi perdebatan itu kan masalah pendapatan. Al-Quran mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati.
Jadi seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada keluarganya itu sesuai kemampuannya. Gitu. Sesuai kemampuannya. Maka menjadi perdebatan di kalangan para ulama, boleh nggak seorang istri membantu ekonomi keluarga? Boleh. Itu pendapat yang masyhur. Itu pendapat yang masyhur. Tidak ada masalah. Nah, selama pekerjaan-pekerjaan yang diambil oleh istri, istri bisa menjaga kehormatannya sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, tetap terjaga. Insya Allah tidak ada masalah. Aspek syariat tetap terjaga, aspek moralitas terjaga, itu tidak ada masalah. Memang ada sebagian fatwa ulama yang mengharamkan perempuan itu bekerja. Alasannya masalah fitnah, tetapi tidak ada dalil syariat secara spesifik yang melarang perempuan itu bekerja. Kalaupun ada pendapat fatwa ulama itu memang dilihat dalam berbagai aspek yang seringkali disebut namanya fitnah. Oke, satu aspek tentang satelitnya belum sempat nanti insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu itu terkait masalah. Kemudian berikutnya adalah tidak diperbolehkan bagi istri memperkenankan seorang pun masuk ke rumah suami tanpa seizinnya. Ini ada juga Bapak Ibu. Ini bagian dari al-ihtiram bima yunasib tadi. Menghormati apa yang seharusnya dihormati, yang pantas, yang sesuai di dalam keluarga tersebut. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika seorang istri ingin membawa tamu, maka harus izin kepada suami. Suami juga begitu, kalau ingin ada tamu, izin dulu kepada istri. Atau kalau misalkan, wah nggak nyaman nih kalau bertemu di rumah, monggo di luar rumah. Nah sekarang kan di Jogja ini apa? Gitu. Kafe yang yang lucu, yang ngantringan, itu gitu. Masalah. Nah, kenapa? Kembali lagi itu Bapak Ibu supaya tetap penghormatan dan penghargaan itu ada di dalam keluarga tersebut. Walaupun mungkin ngapunten sangat rumah itu adalah rumah istrinya, mungkin kan? Oh itu aku dewe terus aku bawa tamu sama sampai aku dewe. Gue langsung di kono juga. Escape. Karena itu terjadi di masyarakat, realnya itu terjadi. Atau sebaliknya gitu kan? Atau sebaliknya rumah itu rumah suaminya. Ketika istri membawa temannya, Pak, yo mamaku dewe terserah, darah belum minggat mau balik uang. Tidak boleh. Tetap harus al-ihtiramu bima yunasib. Orang bisa saling menghormati, saling menjaga apa yang sesuai di dalamnya, baik secara moral, etika, dan estetika di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya, istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya ataupun harta miliknya tanpa seizin suami. Harta miliknya miliknya siapa itu? Bapak Ibu, jika sebenarnya ini masih harus ditambahkan, tapi nggak tahu nih. Jika memang itu suami sudah bilang ini tidak boleh, uang ini tidak boleh digunakan, maka seorang istri tidak boleh menggunakannya. Bagaimana kalau suaminya pelit, metitil, cetil, boleh nggak? Cari di pecis sama di sepatu. Hindun itu Bapak Ibu yang dulu pernah membunuh paman Rasulullah Hamzah. Ya, suaminya itu namanya Abu Sufyan. Hindun itu setelah masuk Islam itu curhat kalian Nabi, itu masih keluarga. Walaupun nasabnya ketemunya jauh, tapi itu masih keluarga. Hindun itu curhat kalian Nabi. Abu Sufyan itu suami saya yang pelit. Boleh nggak aku mengambil hartanya untuk keperluan keluarga? Kata Nabi, boleh. Ambil secukupnya. Cukupnya sayuto sedino. Itu kalau suaminya ada uang. Boleh. Nah, cuma masalah begini.
antara pelit kali hemat itu padha nopo beda? Sulit dibedakan. Suaminya pengen hemat. Karena kadang-kadang begini, Ibu. Kabupaten sangat gitu. Kadang-kadang kan seorang istri itu marah kalau suaminya apa? Boros. Akhirnya suaminya takut sama istri berhemat. Setelah hemat dikumpulkan dikasihkan apa? Istri. Istri itu boros dari uang yang dihemat oleh suaminya. Jadi, nah monggo lah gitu. Karena begini, antara boros dan hemat itu masalah perspektif saja. Jika memang itu dibutuhkan, monggo. Seperti cukup untuk memawar, cukup. Karena kata Nabi itu boros itu kalau uang itu digunakan untuk maksiat itu boros. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan itu tidak boros. Untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi boros definisi Nabi itu berbeda. Nah, tetapi kadang-kadang ada juga keuangan keluarga itu harus jelimet banget, pakai neraca keuangan, pakai akuntan. Tas itu, ibu, nggak harus begitu deh. Karena di dalam keluarga itu ya repot, keputusan. Ekonomi keluarga, rezeki keluarga itu masya Allah saya itu banyak minahai sulayah kasihnya sebenarnya. Oke, nah dihitung matematika untuk gini. Gila, wangkel saya itu. Nah dihitung matematika gaji semuanya, kebutuhan semuanya, apa-apa orang situ. Makanya itu yang ditakutkan anak-anak Gen Z sekarang menikah itu densik. Gitu. Tapi rezeki keluarga yang Allah berikan, itu banyak menhasilkan kasih dan itu banyak dirasakan. Saya setuju. Jadi pitulung ya, pertolongan Allah. Karena itu sudah janji Allah Bapak Ibu. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau orang itu menikah dengan tujuan menjaga kehormatan, Allah pasti akan membantu. Orang yang berkeluarga dengan ikhlas tulus untuk menjaga kehormatan keluarga, insya Allah pasti dibantu oleh Allah. Ada saja rezeki yang minahai sulayah kasut itu. Mau bayar anak, yuk, nanti rezeki dilalah atau apa, terus ada yang bisa bayar anak sekolah. Semuanya kalau itu tulus karena Allah itu ada saja pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rezeki keluarga itu jangan pernah dihitung dengan matematika, mumet kok. Gitu? Apalagi uang mengalami penurunan nilai atau inflasi, gitu betul. Barang yang naik macam-macam, gitu. Apa menaik, oke. Bayaran sekolah karena gratis hukum tarif buahnya banget, gitu. Terus macam-macam gitu. Jadi, tapi kembali ya. Maka di dalam Quran itu surat At-Tolak kata tawakal dan takwa itu diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keluarga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam berkeluarga. Kalau kemudian dalam keluarga ini bertakwa, dalam keluarga ini bertawakal kepada Allah, insya Allah ada kemudahan dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, Bapak Ibu, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya serta memuliakan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Yang tadi saya sampaikan, liukit usaha dirasa. Sehingga, kenapa perlu ta'awanu 'alal birri, Bapak Ibu? Ketika misalnya satu keluarga sedang diuji oleh Allah karena kesulitan rezeki, maka monggo ketakwaan itu perlu dibangun bersama-sama. Jadi insya Allah ketika ketakwaan itu bisa dibangun bersama, insya Allah akan ada jalan keluar. Suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, dan memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, insya Allah. Karena itu yang diinginkan, agar keluarga itu kembali lagi dekat kepada Allah dan mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itulah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
ja'alna lil muttaqina. Nggih, mekaten alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.